Jessica, iya. Kabar seperti apa? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Terakhir dengan kondisi seperti apa sih Om yang Om lihat? Katanya kan Ya, lebih kurus. dia memang berupaya untuk menghilangkan semua kesedihan peristiwa-peristiwa lama itu. Jadi dia berusaha bagaimana mematikan ingatan terhadap peristiwa itu, sebab dia bilang kalau saya tidak bisa mematikan ingatan saya terhadap bagaimana dia di sel dulu, bagaimana dia diperlakukan tidak adil, dia pasti bisa kolaps gitu. Jadi itu yang dia lakukan, dan sebagian dia bisa lupakan. Mengurus gitu Om, benar nggak sih Om? Karena stres atau bagaimana Om? Kurus badannya maksudnya. Biasa sih, biasa. Dia memang orang tipe orang manja. Kedua tipe yang lebih mau mengorbankan dirinya daripada menyusahkan orang lain. Jadi dengan ibunya umpamanya, dia nggak pernah mau suruh kan di pengadilan datang. Kalau saya minta tolong dong ibunya diwawancara, jangan, gitu. Menolak, kasihan katanya. Jadi umpamanya gini, lebih bagus dia yang susah gitu. Jadi dia kalau sama ibunya dia nggak mau tunjukkan dia nangis. Menutupi semuanya ya? Nutupin. Dia mau tunjukkan pada ibunya kalau berkunjung katanya, ibunya bilang sama saya, gak pernah nangis Jessica, diam. Setelah pulang baru dia, orang-orang sana bilang dia nangis. Jadi dia nggak mau, ibuku ini kan jadi sakit, jadi gimana gitu. Jadi dia tipe orang yang bisa menahan derita daripada menyakiti orang lain. Mengenai surat Om, yang dia tuliskan surat gitu, bahwa semua itu tidak benar, bahwa Om Otto tidak bisa dibilang memeras keluarga itu, gimana pendapat Om? Ya itu, saya kan waktu itu di Cina kan, kan banyak berita-berita katanya saya dituduh nggak bohong, tidak bayar, ya kan, dan meras katanya. Sedih juga sih sebenarnya bilang gitu. Tapi kan saya kan sudah terbiasa kan, lawyer kan biasa lah menghadapi seperti itu. Karena prinsip saya kan gini, hidup ini, saya tidak tinggi karena dipuji, dan saya tidak rendah karena dihina. Saya tidak tinggi karena dipuji, dan saya tidak rendah karena dihina. Jadi meskipun saya dihina oleh Darul Salihin, saya nggak merasa nggak jadi rendah kok, nggak rendah gitu. Tapi kalau nggak diklarifikasi, keluarga kan belum tentu kuat kan. Masyarakat kan bisa membuat cap jelek. Nah, Jessica nggak bisa diwawancarain. Ya pergilah tim lawyer kita ke sana tanya, Jess sebenarnya gimana sih? Apa kau ngomong apa sama orang? Enggak om, apa aja. Tolonglah bikin apa, tulis apa yang kau rasakan. Dia tulis sendiri, tulis tangan dia, dikeluarkan, dan itu disebarkan waktu saya di Cina. Itu saja. Maaf, saya Om, kondisi dari keuangan keluarga dari Jessica sendiri sekarang seperti apa sih? Katanya bangkrut dan rumah dijual segala macam, itu bagaimana? Keluarga dia memang bukan keluarga kaya, tapi juga tidak keluarga miskin, tidak, biasa-biasa ya. Hidup mereka, anaknya kan kerja di Australia kan kerja, Jessica juga kan dulu di Australia kan kerja. Nah, cuma perlu saya katakan, ada orang bilang dia kerja di farmasi, ya kan, dan karena dia kerja di farmasi, dia tahu cyanida, itu bohong. Hoax ya. Kerja saya sebenarnya apa sih? Dia kerja di perusahaan ambulans sebagai desain grafis, ya kan? Jauh banget dengan farmasi. Kok tega-tega aja Anda bilang itu kerja di farmasi? Dari mana? Itu desain grafis ya Om ya? Desain grafis. Jadi saya pikir kasihan banget Jessica ini. Sudah didukung 7 tahun, masih dihujat lagi. Ya kan? Iya. Janganlah. Termasuk yang Jessica juga sempat mengajar bahasa Inggris itu gimana sih Om? Iya dulu kan, kalau dulu formal dulu ada karena ada program ngajar. Tapi sekarang katanya program itu nggak ada, ya dia sama temannya kalau apa dia ngajar lah bahasa Inggris kalau ditanya gitu. Dia orang baik di sana. Ya. Om, dengan kasus ini kan nama Om sebagai pengacara Otto Hasibuan besar lagi nih Om. Melihat ini semua jadi naik lagi layar top gitu. Bagaimana sih menanggapi hal ini? Ya. Saya tidak pernah berpikir untuk besar menangani kasus ini. Iya. Ya, saya hanya mikir bagaimana Jessica mendapat keadilan. Jadi orang ingin mengetahui bagaimana kehidupan seorang Otto Hasibuan bersama keluarga. Gimana nih Om bersama? Dan apalagi sebentar lagi ingin mendapatkan cucu juga. Kesana lagi. Itu gimana sih? Kesana lagi. Banyak soalnya yang menarik netizen yang ingin mengetahui tentang seorang Otto Hasibuan.
Ya kita ini biasa-biasa saja ya. Kita hidup ini ya yang penting buat saya kalau kami keluarga itu harmoni aja ya. Selalu prinsip kita harus kompak, selalu harmoni, akrab ya, berupaya untuk selalu saling mengingatkan supaya takut akan Tuhan. Nggak ada yang lebih daripada itu ya. Pengacara yang murah senyum dibilang juga sama keluarga sangat family boy sekali, family man Gitu sekali, ya. bagaimana? Aduh, terima kasih kalau itu kalimat. Saya hanya bisa komentar terima kasih kalau ada yang bilang begitu. Terus siapa menjadi seorang kakek yang banyak cucu seperti apa nih Om? Ya senang lah ya kan, kalau orang tua punya cucu ya pasti senang ya kan. Tetapi yang penting bahwa sekali kita mengejar ketenaran itu akan menyusahkan kita, ya, menyusahkan kita, karena ketenaran itu kan bisa hilang begitu saja kan, ya kan. Jadi jangan berpikir untuk tenar, berbuat baik aja. Soal hasilnya nanti orang menganggap itu anda tenar, ya itu konsekuensi, bonus namanya. Ya Cucu kan? yang keberapa sih Om ini? Iya. Cucu yang keberapa sih Om? Bakal kenal. Jadi udah siap untuk menggendong lagi Om? Menimang ya. Waduh, udah nunggu ya, udah pengen banget ya. Tapi sudah persiapan pesta adat nggak sih foto untuk 7 Upacara bulan? 7 bulanan gitu mungkin kalau di Medan. Aduh, harus ada lagi, ada mungkin. Aduh, kan. Itu harus tanya Jessica lah kalau gitu ya. Tadi lah. Panggilannya sendiri apa sih nanti buat cucunya? Belum dibicarakan. Saya serahkan sama Yakob sama Mila deh. Kalau cucu-cucu sebelumnya manggilnya apa Om? Hah? Kalau cucu-cucu Kalau sebelumnya, karena cucu paling anak besar saya namanya Marco, jadi saya dipanggil Opung Marco, ya kan? Iya. Jadi karena cucu saya yang sekarang Marco itu dari anak perempuan, nanti ini kan dari cucu lagi, ada Bata itu nanti, maka saya nanti dipanggil Opung Sianu dari anaknya Yakub dan Mila. Berarti berharapnya cucu selanjutnya wanita atau laki-laki nih Om? Apa yang Tuhan berikan kita berserah saja. Berterima kasih. Sangat manja sama Om nih, gimana nih? Siapa dia? Jasmilnya. Mengelus-ngelus ya gitu. Semua anak saya kita akrab, ya. Saya menjadikan putri saya sebagai princess semua, Iya betul. ya, karena itu resep keluarga. Kan apa artinya saya hebat kalau anak saya juga tidak hebat? Apa artinya anak saya hebat kalau dia bahagia tapi anak saya nggak bahagia? Jadi saya dengan putri-putri saya, dengan Yakub semua saya memang saya. Nah karena Mila sudah menjadi menantu, saya bilang sama Mila, kamu bukan menantu saya lagi, kamu putri saya. Jadi saya perlakukan seperti putri saya sendiri, gitu loh. Tapi memang sosok yang family man juga ya, Pauto. Maksudnya ia menjaga keharmonisan di rumah itu sendiri. Seberapa penting sih bagi Pauto? Ya itu sangat penting. Everything into family is very important. Tapi membagikan waktunya sendiri sulit nggak sih Om Otto nih dengan usia yang bisa dibilang masih jalan-jalan kemana-mana, mengurus banyak-banyak klien gitu dengan tambah cucu dan gimana? Iya. Semua itu komitmen lah. Komitmen kan. Dan saya beruntung, anak-anak saya juga mau gitu. Biasanya kan kalau anak sudah punya berkeluarga langsung jauh-jauh tuh. Ini kita hampir tiap minggu, minimal 2 kali seminggu itu pasti ngumpul. Oh mesti ya Om ya? Wajib. Nggak ada aturan main, tapi dulu aturan main sebelum mereka kawin. Sebelum mereka kawin, anak saya atur. Pokoknya minggu, hari biasa semua buat mereka. Hari Minggu harus kumpul, itu dulu. Jadi ini kelihatannya terbawa terus. Jadi kalau hari Minggu pasti kami kumpul. Betul. Gitu. Ada doa baik mungkin terakhirnya untuk Jasmine sendiri nih yang sudah bentar lagi mau melahirkan gitu. Ya, doa saya mudah-mudahan Tuhan memberikan dia kesehatan. Ya, dan anak yang dikandungnya menjadi anak yang takut akan Tuhan, sehat, ya kan? Dan tetap keluarga mereka menjadi keluarga bahagia. Itu aja. Melahirkannya katanya mau di luar negeri nih Om, bener nggak sih Om? Enggak. Udah ditanya Mila kalau soal itu kan Mila. Kalau sudah